Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi semuanya? Sehat semuanya nak? Kelas 5 dan kelas 6? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam kelas, terlebih dahulu kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini untuk anak Umi yang kelas 5 yaitu tentang peristiwa alam. Anak Umi harus dapat menyebutkan pengertian peristiwa alam dan macam-macam peristiwa alam yang ada di Indonesia. Kelas 5 sudah Umi bagi menjadi 3 kelompok. Per kelompok akan Umi kasih media pembelajaran kita hari ini satu kelompok, satu korannya. Tugasnya yaitu membaca dan mencari peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan membuat sebuah clipping per kelompok ya nak. Untuk anak-anak Umi, silahkan masuk ke dalam ruang kelas 5 dan ambil media pembelajarannya. Sementara untuk anak Umi yang kelas 6, tujuan pembelajaran kita dapat menghitung nilai min, median, dan modus. Kepada anak-anak Umi yang kelas 6, silakan memasuki ruangan kelas 6. Baiklah, kita mulai pembelajarannya. Iya, mana semangatnya nak? Tepuk semangat. Semangat. Oke. Ya, apa materi kita hari ini nak? Yaitu menghitung nilai min, median, dan modus. Kira-kira sudah pernah anak Umi mendengar apa itu min, median, dan modus? Iya, belum ya nak ya. Median itu adalah jumlah seluruh data per banyak data. Sementara median nilai tengah data setelah diurutkan. Sedangkan modus nilai data yang paling sering muncul. Perhatikan ke papan tulis Umi. Di sini sudah ada contoh, yaitu tabel berat badan siswa kelas 6 SD IT Azizia. Berat badannya ada 27, ada 3 orang, 28 ada 5 orang, dan seterusnya. Untuk mencari nilai min, kita urutkan terlebih dahulu data dari yang terkecil ke yang terbesar, yaitu 27-nya ada 3 orang, 28-nya ada 5 orang, 29-nya ada 5, dan seterusnya. Terlebih dahulu jumlah datanya, jumlah dari 27 sampai ujung itu sebanyak 20 data. Sementara jumlah datanya kita hitung. Dari 27-nya ada 3. Untuk memudahkan kita kecilkan angkanya. 27 kali 3 yaitu 81. 28 kali 5 jumlahnya yaitu 140. 29 kali 5 145. 30 dikali 4 120. 31 dikali 3 yaitu 93. Lalu kita jumlahkan lagi. Jumlahkan seluruh data. Kita jumlahkan 81 ditambah 140 ditambah 145 ditambah 120 ditambah 93, hasilnya yaitu 579. Untuk mencari minnya, min yaitu apa tadi nak? Jumlah seluruh data per banyaknya data. Jumlah seluruh data, ini jumlah seluruh data. Banyaknya data berapa? Ada 20, yaitu jumlah seluruh data. Jumlah seluruh data per banyak data. Itu
579 dibagi 2. Hasilnya berapa sayang? Iya, hasilnya 28,95. Inilah hasil min. Udah ngerti? Iya, sementara untuk median, apa yang tadi median, Nak? Median adalah nilai tengah data setelah kita urutkan. Mana yang kita urutkan tadi, Nak? Yaitu ini kita urutkan dari 27 sampai 31. Berarti 20 data. 20 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 9. Harus sama ya, Nak, kiri dan kanannya. Ini juga kita urutkan 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti nilai tengahnya ada berapa angka, Nak? Ada 2 angka. Median itu harus satu angka. Berarti kita tambahkan, kita jumlahkan 29 tambah 29 dibagi 2. 29 ditambah 29 berapa, Nak? Yaitu 58 bagi 2. 58 bagi 2 berapa? Dapatlah 29. Dapatlah mediannya, yaitu 29. Kalau untuk data ganjil, anak Umi cukup mencari nilai tengahnya saja. Tidak perlu menjumlah seperti ini lagi. Iya, ada pertanyaan? Iya. Sudah mengerti? Iya. Modus apa tadi, Nak? Modus adalah nilai data yang paling sering muncul. Kira-kira anak Umi dari data sebanyak data 20 ini, kira-kira yang paling banyak muncul angka berapa, Nak? Iya, pintar, yaitu modusnya 20. Modus yang paling banyak muncul, yang paling banyak di sini yaitu ini ada 5, 28-nya ada 5, 29-nya juga ada 5, yaitu modusnya 28 dan 29. Sudah mengerti, Nak? Iya, kalau sudah mengerti, kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan, ini ada contoh soal yang Umi sediakan di sini. Ya, Umi bagi per kelompok ya, Nak, ya. Kelompok 1 mencari nilai min dari hasil ulangan matematika anak-anak Umi dari 20 siswa. Sementara kelompok 2 mencari nilai mediannya per kelompok ya, Nak. Untuk kelompok 3 yaitu mencari nilai modus dari hasil ulangan matematika 20 siswa. Sudah paham? Bisa Umi? Tinggal Umi mau mengajar di kelas 5. Tolong ketua kelompoknya ditertibkan temannya dan kerjakan bersama dalam anggota kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah dapat, Nak, peristiwa alam yang ada di dalam berita koran? Sudah digunting juga? Iya, hebat. Iya. Baiklah, sebelum kita melanjutkan tugas kita membuat clipping, Umi jelaskan terlebih dahulu yaitu apa itu peristiwa alam. Peristiwa alam adalah suatu kejadian yang benar-benar terjadi dan menimbulkan kesan bagi orang yang mengalami dan yang mengetahui peristiwa tersebut. Iya. Apa berita peristiwa alam yang didapat tadi, Nak, di dalam berita koran? Iya, pertama yaitu banjir. Itu banjir. Apalagi selain banjir, Nak? Yaitu ada tanah longsor. Ada lagi tanah longsor. Ada lagi, Nak?
Iya, ada gempa. Gempa bumi. Iya, banyak ya nak ya peristiwa alam yang terdapat di berita di dalam koran. Kira-kira apa ya penyebab banjir ini? Iya, apa sayang? Yaitu pertama, sampah. Iya, membuang sampah sembarangan. Ada lagi nak penyebab banjir? Iya, menebang hutan secara liar tanpa melakukan reboisasi. Iya, pintar, semuanya udah tahu. Iya, membakar hutan juga ya nak ya. Membakar itu banyak contoh penyebab terjadinya banjir. Kayak kita di Pekanbaru itu buang sampah ke parit, akhirnya kalau hujan sebentar sudah langsung banjir. Ya, selanjutnya tanah longsor. Kira-kira apa ya penyebabnya nak? Iya, apa penyebab tanah longsor? Iya, yang pertama yaitu pengundulan hutan di lereng bukit. Nah, pengundulan hutan di lereng bukit. Nah, jadinya tanahnya longsor di lereng bukit. Sama juga bisa juga penyebabnya yaitu menebang hutan, bisa juga menjadi tanah longsor. Contohnya banyak enak ya. Kalau kita pergi ke Sumbar itu banyak itu daerah lereng-lereng itu jadinya longsor karena pohon di lereng itu ditebangi ya. Selanjutnya gempa bumi. Kira-kira apa ya nak penyebab terjadinya gempa bumi? Selanjutnya gempa bumi. Penyebab gempa bumi adalah yaitu pergeseran dua lempeng bumi yang saling mendekat dan menimbulkan getaran. Bergetar bumi ini kita rasakan itu juga karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya banyak anak ya. Contoh gempa bumi yaitu di Sumbar, rata jadinya permukaan bumi. Ya, ada pertanyaan nak? Ada pertanyaan? Ya. Dan untuk tugas clippingnya silakan anak-anak Umi lanjutkan bersama kelompoknya di rumah ya nak ya. Dan Umi simpulkan pembelajaran hari ini, selain peristiwa alam seperti banjir, tanah longsor dan gempa bumi, masih ada peristiwa alam yang tidak menimbulkan kerusakan seperti pelangi, gerhana bulan, dan gerhana matahari, dan masih banyak lagi. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Udah selesai tugasnya nak? Iya. Min sudah selesai? Iya, 100. Kelompok median? Iya, 100. Modus? Iya, dapat 100 ya. Iya, berarti sudah ngerti ya nak ya. Baiklah, kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi, untuk menghitung nilai median, dan modus, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengumpulkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tujuannya agar anak-anak Umi lebih mudah mencari nilai median, dan nilai modus. Sudah paham nak? Ada pertanyaan? Ya, baiklah, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil